Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamis utawi iki hadis kang kaping 5. An ummil mukminin kariwayatake sangka ummil mukminin, bukan ummil mukminat. Ketika ada sahabat perempuan memanggil dengan kata ummi, ya, Aisyah mengatakan, saya ini bukan ibumu tapi ibu dari suamimu, makanya ummul mukminin. Ummi Abdillah, rupani ibu'e Abdillah. Ini kunyah ini, ya, panggilan ini diambil atas permintaan beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk, karena Abdullah di sini adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu putrinya Mbak Yunya, berarti ponaan yang diramut oleh Aisyah, sehingga kunyahnya menjadi Ummi Abdillah, karena Sayyidah Aisyah ini tidak pernah punya putra. Ada satu riwayat yang sangat lemah yang mengatakan bahwa pernah hamil tapi keguguran. Itu di nikah Nabi sebelum hijrah. Ini Nabi mengatakan, inna habban nisa ilayya Aisyah wa inna habbar rijal ilayya abuha. Ya, hadis-hadis yang di sana diriwayatkan tentang bahwa Rasulullah itu kedudukan seorang istrinya tidak tergantikan oleh siapapun, itu adalah Sayyidah Khadijah. Yang meriwayatkan hadis ini adalah juga Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, ya, magirtu ala Rasul, saya tidak pernah cemburu kepada Rasulullah sebagaimana kecemburuan saya terhadap Khadijah, karena seolah-olah tidak ada wanita lain selain Khadijah. Ketika Aisyah mengatakan, qad abdalakallah, Allah sudah menggantikan kepadamu wahai Rasulullah wanita yang lebih baik, ya, kata Rasulullah, ma abdalanillah, ya, Allah tidak pernah mengganti kedudukan Sayyidah Khadijah, ya, karena apa? Alasannya karena Sayyidah Khadijah itu dia mendermakan hartanya di saat orang lain menutup diri dari pemberian. Ketika orang lain membohongkan kepada Rasulullah, tapi Sayyidah Khadijah membenarkannya. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Jawahirul Bukhari, bagaimana tentang Bad'ul Wahyi. Pertama kali wahyu itu turun, yang menghibur, yang begini, yang membantu perjuangannya adalah Sayyidah Khadijah. Aisyah ta rupani Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Man utawi sapane wong iku ahdasa, iku numibaaken anyar sapa man fi amrina ing dalem perkara ingsun Nabi, maksudnya perkara kita, haza rupani yo iki amr, numibaaken maing barang, laisa kang ora ana apa ma minhu iku sangka amr, laisa kang ora ana apa ma iku minhu tetep sangka amr, fahuwa mongko tawi ma iku raddun, iku ai mardudun, tegese tertolak. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru dalam urusan saya berarti dalam urusan apa? Agama atau urusan tasyri', yang tidak ada itu dari saya dan tidak termasuk dalam kelompok amr, perintah, atau perkara saya, perkara agama, maka itu adalah tertolak. Ini kaitannya dengan masalah bid'ah. Maka ada satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengatakan, la yakbalullah
li sahibi bid'atin. Allah tidak menerima pada pemilik bid'ah itu sauman wala hajjan wala umratan wala jihadan. Ya, pelaku atau pemilik bid'ah itu Allah tidak menerima salatnya, hajinya, umrohnya, dan apapun kebaikan yang datang dari dirinya. Allah tidak menerima. Makanya di sini ini termasuk perkara yang sangat penting dalam hadis lain dikatakan man amila amalan laisa fihi amruna fawaradun. Ini sama dari Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa melakukan satu pekerjaan yang itu bukan termasuk perintahku atau yang itu tidak termasuk urusanku, berarti agama, maka hukumnya adalah tertolak. Makanya di dalam banyak hadis, dan kita sudah sangat tidak asing dengan hadis itu apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, ya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Takutlah engkau dengan perkara-perkara baru yang berurusan dengan agama. Ya, perkara baru yang berurusan dengan agama yang tidak ada di dalam tasyri'. Berarti di sini disebut dengan kata bid'ah. Wa fa inna kulla bid'atin dhalalah. Nah, sekarang kalau urusan itu baru tetapi atau perkara itu baru tetapi ada kaitannya dengan urusan agama, walaupun tidak ada di masa Nabi secara formal, maka itu tidak termasuk bid'ah. Atau termasuk bid'ah disebut dengan bid'ah hasanah. Termasuk man sanna sunnatan hasanatan. Atau termasuk man ahya sunnatan min sunnati. Kata hadis Nabi begitu. Ya, barang siapa yang menghidupkan sunnah dari sunnah-sunnahku. Karena ada di dalam perkara agama, ya, walaupun tidak langsung. Misalnya orang tahlilan, di dalam tahlilan kan kirim doa kepada mayit. Kita meyakini itu sampai. Kita bisa lihat di dalam kitab Al-Mizan Al-Kubra Lisya'rani itu disebutkan bahwa haji, bahwa sedekah, bahwa doa itu yanfa'ul mayyit, bermanfaat kepada mayit. Adapun Al-Quran mengatakan wa alaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia itu mendapatkan apa yang dia dapat. Itu dalam tafsir Munir dan banyak mufassir mengatakan maksudnya adalah khusus untuk umatnya Nabi Ibrahim dan umatnya Nabi Musa, karena berkaitan dengan ayat sebelumnya. Kalau umatnya Rasulullah itu bisa mengambil manfaat dari apa yang diusahakan, wa masa'a lahum ghairuhum, dan apa yang diusahakan oleh orang lain. Kita mendoakan kepada ahli kubur. Nah, kalau ada yang Quran mengatakan innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summad du'a idza wallau mudbirin, engkau Muhammad tidak akan bisa memberi pendengaran, memperdengarkan kepada al-mauta, orang-orang yang mati. Wa la tusmi'u summad du'a, kau tidak akan bisa memperdengarkan kepada tulinya doa apabila mereka berpaling. Yang dimaksud dalam ayat ini, para ahli tafsir mengatakan al-mauta itu bukan orang yang mati, tapi adalah orang-orang yang hatinya mati, orang-orang yang dinas dalam bentuk khatamallah ala qulubihim. Itu yang tidak bisa. Kenapa? Karena ayatnya ada kelanjutan iza wallau mudbirin. Tidak mungkin diartikan al-mauta adalah orang-orang yang mati, dalam hakikatnya dia mati, tidak mungkin, karena orang mati tidak bisa ngeluyur gitu kan. Kau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati apabila mereka mudbirin, berpaling. Lono wong mati terus malah mau melayu kabeh. Berarti yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mati. Nah, sekarang begini. Kalau bid'ah itu, Nabi kan tidak mendefinisikan bid'ah. Nabi hanya mengatakan setiap, ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Tapi Nabi tidak mendefinisikan apa bid'ah. Makanya dalam kamus, ya, banyak kamus mengatakan apa bid'ah itu ma uhdisa ala ghairi misalin sabik, sesuatu yang ditimbulkan yang tidak ada
contoh sebelumnya. Kita bisa lihat di dalam kitab Al-Munjid atau Kamus Al-Munjid, sesuatu yang uhdisa ala ghairi misalin sabik. Kemudian Imam Izzuddin bin Abdissalam, Imam siapa? Izzuddin, namanya adalah Abdul Aziz, ya, Abdul Aziz Abu Muhammad bin Izzuddin. Itu yang lahir tahun sekitar 570 Hijriah. Tahun berapa? 570 Hijriah. Beliau mendefinisikan bahwa yang dimaksud bid'ah adalah malam yu'had fi asrin Nabi, sesuatu yang tidak dikenal di masa Nabi. Ya, tidak dikenal di masa Nabi. Misalnya kita tidak mendapati orang berkerumun kumpul lalu tahlilan, gitu kan? Rejepan, ya. Kemudian maulid Nabi. Tetapi hal-hal yang tidak dikenal di masa Nabi ini ada sandarannya kepada amruna, ada sandarannya kepada urusan-urusan agama yang termasuk bagian dari urusan-urusan agama. Karena di dalam tahlilan ada doa. Kemudian ada apa lagi? Mengundang orang, melakukan silaturahim. Kemudian kasih makan, berarti nyugui tamu. Bagus gak itu? Bagus. Ngirim doa? Bagus. Kumpul? Bagus. Baca doa bareng-bareng? Bagus. Ya. Kemudian silaturahim? Bagus. Pulang bawa berkat, ngasih hadiah, sedekah? Bagus. Berarti spare part-nya kan semua sudah ada di dalam konsep yang diberikan kepada Nabi. Tapi wujud tahlilannya, nah ini yang tidak dikenal di masa Nabi, tetapi itu dianggap baik karena apa? Karena unsur-unsur yang ada di dalam tahlilan itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah. Misalnya Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam Maulid ada pembacaan sholawat, bagus ya? Bagus. Kemudian ada apa lagi? Pengajian, ada kiai yang ngaji, bagus ya? Ya. Kemudian mereka bergotong royong urunan, bagus ya? Bagus. Paling bagus untuk kiai juga. Ya. Kemudian mengundang orang, silaturahim, bagus apa tidak? Bagus. Dari sini saja sudah kita melihat kebagusan, kebaikan-kebaikan. Kalau Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Ya. Maka dengan fadl Allah dan rahmat Allah, ya, dengan itu maka hendaklah mereka bersukacita. Nah, mewujudkan bersukacita atas kelahiran Nabi, ya, itu merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan. Termasuk membaca sholawat itu sangat dianjurkan. Kalau kumpul kan melahirkan nasyad, melahirkan terengginas. Nah, dewean kan sholawatan Allahumma sholli ala, kok aras-arasan. Nah, kalau bareng-bareng kan kemudian lahirlah. Diharapkan ada mahabbah kepada Nabi. Walaupun secara teks misalnya Maulid Nabi, Nabi tidak pernah memperingatkan misalnya, tapi ada hadis yang Nabi dikatakan memperingatkan, tapi tidak langsung. Kita baca di dalam karya Sayyid Muhammad Al-Alawi itu, ya, termasuk dalam Haulal Ihtifal Bidzikra Maulidin Nabi SAW, itu punya alasan banyak. Tetapi sebenarnya bahwa kalau kita kelompokkan bahwa spare part-nya tadi, unsur-unsur yang ada di dalam peringatan Maulid Nabi adalah sesuatu yang sesungguhnya diperintah juga. Sesungguhnya diperintah juga. Ya. Makanya kalau diperintah juga berarti di sini termasuk man sanna sunnatan hasanatan. Orang yang mengerjakan sunnah yang baik, atau masuk dalam kelompok man ahya sunnatan min sunnati. Man ahya sunnatan min sunnati qad umitat ba'di falahu minal ajri mislu ma amila biha. Dia mendapatkan pahala ketika itu dijalankan. Ya, paham ya? Tidak dikenal di masa Nabi. Kalau umum yang tidak dikenal di masa Nabi kan banyak. Speaker dikenal enggak? Sampai nganggo speaker. Di masa Nabi ada sound system enggak? Pesawat, mobil, enggak ada semua. Ya, enggak ada. Termasuk di masa Nabi ada enggak kalender Hijriah? Tidak ada. Di masa Nabi tidak ada itu ya. Tidak ada. Itu dalam kelompok umum termasuk malam yuhad fi asr Nabi, tidak dikenal di masa Nabi. Masuk pembukuan Al-Quran menjadi sekarang mushaf yang enak kita baca itu tidak ada di masa Nabi. Ya. Jelas Abu Bakar ketika diminta Sayyidina Umar, ya, karena di dalam perang Yamamah itu banyak para hufat yang meninggal,
ketika diminta, Abu Bakar mengatakan, asna'u ma lam yasna' bihin nabi. Apakah saya melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi? Jelas tidak dilakukan. Pada akhirnya dibukukan. Makanya disebut dengan ini adalah bid'ah yang mahmudah, yang tidak dikenal di masa Nabi, tetapi dianggap sangat baik sekali. Termasuk yang sudah pernah saya terangkan, titik dalam Al-Quran tidak ada. Harokat dalam Al-Quran di masa Nabi tidak dikenal blas. Ono blase lah wisnya. Apa mana ada alif fathah, ba fathah, ba itu tidak ada di masa Nabi. Itu Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Bani Umayyah, dengan gubernur seorang bernama Hajjaj bin Yusuf memerintahkan kepada Nasr bin Asim dan Imam Khalil bin Ahmad untuk membuat titik-titik untuk meluruskan tulisan harokat, cara saniki, khot imla dan sebagainya. Ya. Itu dikenal di masa Nabi tidak? Tidak dikenal. Termasuk orang terawih full 30 hari, dikenal nggak? Tidak dikenal di masa Nabi. Ya. Tapi walaupun tidak dikenal, tapi di sini ada unsur-unsur agama yang berkaitan dengan sunnahnya Nabi. Maka di sini termasuk digolongkan pada bid'ah yang mahmudah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua. Yang satu adalah mazmumah atau mahmudah, terpuji. Yang kedua adalah apa? Mazmumah, yang tercela. Apa yang dimaksud dengan mahmudah? Ma wafaqa as-sunnah fahuwa mahmud. Ma wafaqa as-sunnah, yang sesuai dengan sunnah, walaupun tidak ada di masa Nabi secara teks, ya, atau tidak ada wujudnya dalam bentuk yang bersifat skriptural, tetapi apa? Tidak, ini sesuai dengan sunnah. Wa ma khalafaha, kalau nulayani sunnah, maka termasuk bid'ah yang mazmumah, yang apa? Yang tercela. Lalu bagaimana dengan fa inna kulla bid'atin dhalalah? Maka setelah mempertimbangkan semua hadis, mempelajari semua hadis, ya, Imam Syafi'i termasuk juga ini ahlul hadis, termasuk seorang ahlur ra'i dalam ijtihad mereka. Siapa namanya? Imam Abu Hanifah. Masuk juga Imam Izzuddin bin Abdis Salam, termasuk yang mensyarahi hadis Bukhari. Ya, siapa? Ya, Fathul Bari, ya betul, Fathul Bari. Ya, Ibnu Hajar al-Asqalani. Termasuk semua ulama mengatakan bahwa itu kata kullab khusus. Ya. Misalnya kalau dikatakan hurimat alaikumul maitah, Al-Quran mengatakan diharapkan kepadamu bangkai. Itu tidak semua bangkai. Ternyata hadis Nabi ketika ada orang berlayar bertanya tentang air laut, Nabi menjawab wa at-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Wa at-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Halal bangkainya. Halal bangkainya. Ya, misalnya lagi yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Allah berwasiat tentang anakmu, menyampaikan keputusan tentang anakmu bahwa anak laki-laki itu bagiannya 2 kali lipat dari anak perempuan. Apakah itu berlaku kepada semua anak laki perempuan lintas status dan lintas agama? Ternyata enggak. Karena Rasul mengatakan la yarisul kafir al muslima walal muslimu al kafiro. Kalau ayahnya dan anaknya berbeda agama, tidak bisa saling mewaris. Ada taksis. Jadi kalau dikatakan semua bid'ah sesat, yang dimaksud di sini adalah bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau bid'ah tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka termasuk apa? Termasuk man sanna sunnatan hasanatan, atau termasuk man ahya sunnatan min sunnati. Jadi ada taksis. Satu, begini, tidak termasuk sesuatu yang diijtihadkan. Produk dari sebuah ijtihad yang mu'tabar itu tidak digolongkan kepada bid'ah. Karena ketika Rasulullah menyuruh kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal disuruh kemana? Ke Yaman. Ditanya oleh Nabi, bima taqdi au kaifa taqdi? Bagaimana kau akan memutuskan? Kaifa taqdi idza arada 'alaikal qada?
Bagaimana kau memutuskan kalau nanti ada masalah yang perlu diputuskan? Jawabnya, saya memutuskan dengan Quran. Fa'ilam tajid, kata Nabi, fabisunnati rasulih. Kalau begitu ya dengan sunnah Rasul kalau nggak ada. Fa'ilam tajid, kalau kamu tidak menemukan, ya, tidak menemukan dalam Al-Quran dan sunnah Nabinya bagaimana? Fa'astaitu ra'yi, fama'alu. Saya akan ijtihad sesuai dengan kemampuan saya dan saya tidak akan ragu. Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi waffaqa rasula rasulih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan-utusannya. Berarti dalam proses dalam konteks ijtihad. Dalam konteks ijtihad tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah bid'ah. Jadi kalau begitu, pertama, bid'ah itu berkaitan dengan urusan agama. Tidak lalu pokoknya bid'ah. Itu listrik bid'ah, tidak ada di masa Nabi. Mungkin kopi susu bid'ah. Lah kalau bid'ah semua yang tidak ada di masa Nabi, kita semua ini makhluk bid'ah semua. Ini bid'ah, adegan. Politik bid'ah itu teman-teman ya. Karena tidak ada nggak di masa Nabi? Ayahnya, mbahnya semuanya ini bid'ah. Kalau kita maknanya pokoknya semua yang tidak ada di masa Nabi, makanya di situ berkaitan dengan yang amruna, ya, yang amruna. Jadi urusan-urusan yang berkaitan dengan keagamaan. Yang kedua dari penelitian. Yang ketiga, tidak bisa dikatakan bid'ah kalau itu sunnah dari al-khulafa'ir rasyidin. Yang tadi saya contohkan, pembukuan Al-Quran di masa siapa? Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian sholat tarawih, ya, ala imamin wahid atau ala qari'in wahid di zaman Umar bin Khattab, ya, diimami oleh Ubay bin Ka'ab, itu jelas. Di masa Nabi tidak dikenal sholat tarawih seperti itu. Satu masjid satu imam itu tidak ada, ya. Tapi di masa Umar, dan Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhil. Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Kemudian adzan ketiga dalam sholat Jumat. Kalau di masa Nabi jelas hadisnya. Jadi imam duduk di mimbar baru adzan. Sekarang enggak, adzan dulu, kemudian sholat qobliyah kan gitu. Kemudian imam setelah ansitu wasma'u, ya. Orang tahu jadi khotib, ya. Orang tahu nyekel tongkat, ya. Tongkat ansitu, ya. Ansitu wasma'u. Jadi nyekel ansitu karo ngene, ansitu was balik kamar. Kemudian setelah itu baru adzan. Jadi kalau demikian adzan ketiga, ketiga, berarti dari adzan awal itu termasuk tidak dikenal di masa Nabi, di masa Utsman bin Affan, karena banyaknya orang kemudian beliau menambah satu adzan. Termasuk adzan di mimbar, adzan di menara. Menara itu dari kata manaroh. Ini bentuk islamisasi. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas melakukan ekspansi, itu orang-orang Majusi, ya, membuat sesembahan api yang ada di tiang tinggi, maka disebut dengan manaroh, tempat api, ya, kemudian bukan kok menaranya yang ditegor, tapi apinya dihilangkan, diganti dengan adzan. Walaupun sebenarnya namanya mi'dzan, tempat adzan, tapi orang tetap bilang menara. Menara itu bahasa Arab dari kata manaroh, tempat api pada asalnya. Ini bentuk islamisasi. Ini bagusnya para wali suksesnya itu karena fikih dakwahnya. Ya, jadi adapun fikih tasyri' dan fikul ahkamnya itu adalah urusan restorasi. Urusan apa? Urusan dapur. Kemudian yang keluar ke ruang tamu itu adalah fikih dakwah. Saya bayangkan kalau para wali hidup di zaman sekarang mungkin dibully habis-habisan. Ya. Misalnya Syekh Ja'far Shadiq itu luar biasa dalam perjuangannya. Ya, di sana orang beragama Hindu, beragama Buddha. Ini kuat-kuatnya. Beliau karena agama Hindu itu melarang orang untuk menyembelih sapi. Karena sapi itu kendaraan dewa. Nah, beliau kemudian membeli sapi yang bagus. Orang-orang pada penasaran. Wah, ini apa boleh demo. Nah, akhirnya apa? Dia tidak menyembelih. Ya, kemudian malah justru menjelaskan surat namanya Al-Baqarah. Itu ajaran dari gurunya yang
sezaman dengan gurunya namanya Delingsing, kemudian sekarang menjadi Sunan Telingsing itu. Itu sezaman dengan siapa? Pangeran Panglima Cheng Ho. Kalau Sunan Mudung itu ayahnya kan. Ya. Kemudian bikin padasan jumlahnya adalah 8. Di Asta Sanghika itu begitu, diajarkan cara berjuangnya. Jadi soal tasyri', soal ahkam itu adalah urusan dapur, urusan restorasi. Begitu keluar urusan dakwah. Para kiai suksesnya di situ adalah karena beliau menggunakan fikih dakwah. Jadi manhajnya para ulama dulu seperti itu. Sehingga bisa diterima. Ya, bayangkan kalau para wali dulu langsung kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, kira-kira gak jadi. Nah, jadi kearifan lokal juga perlu dipakai, gitu, ya. Kearifan lokal itu juga perlu dipakai. Daerahnya bagaimana? Karena Islam Indonesia kan mantan Buddha Hindu di negara ini. Beda dengan Islam Arab kan mantan Nasrani, mantan Yahudi. Maka cara berjuangnya beda. Cara berbeda dalam cara. Tapi tidak berbeda di dalam asasnya. Ya. Fikih ahkamnya sama, tasriknya sama, tapi ketika masuk pada fikih dakwah itu menjadi berbeda. Nah sekarang Ibnu Hajar Asqalan beliau menukil dari Abu Nu'aim. Abu Nu'aim itu pengarang kitab Hilyatul Auliya yang sangat populer itu ya, yang sangat dikagumi oleh Imam Ghazali. Itu beliau mengatakan bahwa bid'ah itu tunduk pada hukum yang 5. Jadi kalau ada bid'ah secara kelompok mahmudah yang terpuji kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang mazmumah, yang tercela yang kuat namanya haram, tercela yang ringan namanya makruh. Kemudian ditambah lagi pada satu hukum yang disebut dengan bid'ah yang mubah. Bid'ah yang mubahah. Misalnya sampean adzan gawe speaker, itu mubahah. Haji naik pesawat itu mubahah. Kamu mau naik kuda monggo, enggak masalah. Apa numpak cempe ya? Mau jalan kaki itu bid'ah yang mubah. Tidak dikenal di masa Nabi tapi itu mubahah. Kamu naik pesawat ya monggo, mau jalan kaki ya monggo, kan gitu ya. Karena dari penjajahan yang jauh dulu mifajin amik itu naik onta, naik kuda. Nah, dulu begitu, sehingga kalau memahami sebuah hadis gampang. Barang siapa yang keluar man kharaja min baiti la talabil ilmi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi qabla ayakhtua. Nah, gitu kan ya. Sebelum dia melangkah diampuni. Setiap langkah diampuni. Sekarang naik sepeda motor gimana itu? Dihitung dari bensinnya yang pertama apa pertalit, apa dihitung dari putaran larannya ini. Ada bid'ah yang wajibah. Ada bid'ah yang diharamkan. Bid'ah yang betul-betul dolalah. Apa? Menganggap syafaat Rasulullah tidak ada. Menganggap bahwa khalifah pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar dan Umar itu batal. Ini bid'ah orang yang bilang begitu. Karena Sayyidina Ali membaiat kepada Abu Bakar. Sayyidina Ali membaiat kepada Umar bin Khattab. Sayyidina Ali membaiat kepada Utsman bin Affan. Kalau ada orang berpandangan bahwa itu termasuk bid'ah. Bid'ah dalam akidah misalnya mengakui ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada enggak? Ada di Indonesia. Ngaku nabi cekel polisi. Bahkan Pak Hasyim Muzadi menceritakan dulu ada satu mengaku Nabi Muhammad. Kemudian ada lagi yang mengaku sebagai malaikat Jibril. Loro karena ditahan. Setelah ditahan, Jibril tetakoki Jibril, "Kenalkah kau sama Muhammad?" Ora kenal ternyata. Sing Muhammad ora kenal karo Jibril. Pancen dhek iku ora nabi tapi ngaku-ngaku. Kalau ada orang mengatakan ada nabi sudah Nabi Muhammad itu bid'ah dolalah. Ada yang mengatakan kalau ada orang menambah Al-Qur'an bid'ah dolalah. Kalau sampean puasa pada ayam tasyrik atau Idul Fitri atau Idul Adha itu bid'ah dolalah. Ya, kalau kamu melakukan sholat ba'diyah asar. Ya, kalau sholat ba'da asar itu ada kalau ada sebab, misalnya jenazah kan ada sebab. Kalau qadha misalnya, sampean rong dhuwur. Ya bar ngasal lagi aku rong dhuwur. Sholat enggak apa-apa. Ini sholat sunnah ba'diyah asar dan kalau sampean sunnah ba'diyah subuh itu bid'ah dolalah. Jadi dibedakan. Jadi kalau
Kalau fa'inna kulla bid'atin dhalalah itu ada taksis, ada pengkhususan. Satu, ya. Kalau tidak urusan agama, tidak. Karena hadis Aisyah tadi mengatakan man hadasa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Ya. Yang kedua adalah bukan produk dari ijtihad. Yang ketiga adalah bukan sunnahnya al-khulafair rasyidin. Kalau ini masuk, ini tidak termasuk bid'ah. Tidak termasuk bid'ah. Seperti Rojabiyah, dah kan ngundang orang, kan urunan gotong royong, bagus nggak? Silaturahim, bagus nggak? Mendengarkan pengajian, bagus apa enggak? Bagus. Bagus. Kalau jadi nggak bagus ya kan karena mubaliknya itu lain. Ya. Terus kemudian makan bersama, bagus apa tidak? Bagus. Bagus. Ya, itu kebiasaan Rasul, itu makan bersama. Bahkan Nabi Ibrahim tidak pernah mau makan, kalau dia mau makan itu nunggu lama, nunggu orang lewat. Anggur lewat takoi, "Kang, bermangan Kang." Mpun, wes ngenteni suwi sampai ono gelem jak mangan baru makan. Jadi makan bersama itu bagus nggak? Bagus. Bagus. Kemudian melahirkan sebuah terengginas untuk ingat, untuk menjalankan sholat, karena tahu diterangkan tentang Rojabiyah itu kan, Isra Mi'raj itu kan hari ulang tahun sholat 5 waktu gitu. Terus tahu ini sholat berarti begitu pentingnya. Ngaji bagus gak? Bagus. Jadi kalau begitu unsur-unsur atau spare partnya itu sudah ada di dalam urusan agama. Maka ini ada termasuk bid'ah yang masnunah, bid'ah yang disunnahkan. Di masa Nabi ada ndak musola? Ndak ada. Ya, kalau Al-Quran mengatakan makom Ibrahim sebagai musola itu maksudnya tempat sholat gitu. Lughatan, seperti masjid tempat sujud. Tempat sujud gitu ya. Tidak seperti masjid sekarang. Kalau karena Nabi ditanya, ayu masjidin wudi'a fi awal ya Rasulullah. Masjid pertama yang dibangun pertama, mana masjid yang dibangun pertama oleh Allah? Al-Masjidul Haram. Summa ayu ya Rasulullah. Masjid mana lagi? Al-Masjidul Aqsa. Summa ayu ya Rasulullah. Ditanya, hai summa adrokat kas-shalah fasalli wa dzalika kullu masjid. Kalau datang waktu sholatlah. Di mana kau sholat itu masjid? Maknanya bahasa secara etimologi bahwa masjid adalah tempat sujud, bahwa musola itu tempat sholat. Tetapi musola dalam bentuk wujud bangunan itu tidak dikenal di masa Nabi. Apalagi madrasah, tidak ada itu. Pondok pesantren, tidak ada itu. Seperti itu tidak dikenal di masa Nabi. Tetapi itu menjadi sangat baik, bahkan itu adalah disunnahkan karena di dalamnya diajarkan ilmu-ilmu agama. Mengajar ilmu-ilmu agama itu termasuk bagian dari perintah agama. Jadi kalau begitu ada yang bid'ah yang makruhah yang pernah saya contohkan, apa? Menghiasi masjid dengan sholat duha berjamaah. ada tentunya itu ya, sholat duha berjamaah. Tapi kalau saya disuruh ngimami karena untuk supaya lebih, nggak apa-apa lah, kita ikuti pendapat yang mengatakan boleh. Ya. Itu misalnya orang berjamaah dengan pakaian yang mencolok, yang akan mengganggu konsentrasi orang jamaah karena pakaianmu nggak umum. Ya, kelambine gambar nang pitik nyocok ulo, manuk nyocok. Ini orang kan piye? Akan mengganggu, menimbulkan gangguan khusyuk jamaah. Itu yang termasuk yang dimakruhkan. Ya, jadi kalau begitu bid'ah itu ada bid'ah yang jadi. Kalau tanya, Rasul mengatakan semua bid'ah itu sesat. Tapi Imam Syafi'i kok membagi menjadi 5. Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi 5. Termasuk riwayat dari Abu Nu'aim membagi menjadi 5. Beliau mengatakan ini setelah mempelajari semua hadis-hadis itu. Kalau yang dimaksud bid'ah adalah semua yang tidak ada pada masa Nabi, itu ada dalam kitab karya Imam Asy-Syatibi. Asy-Syatibi itu abad ke-13 ya, tahun 1300 sekian. Namanya kitabnya Al-I'tisam. Itu yang dipakai hujah mereka. Mereka itu berdalih bahwa ini bid'ah, tahlilan bid'ah, kirim doa bid'ah. Itu tidak karya sendiri, itu ada dalam kitab Al-I'tisam karya Syatibi. Kalau semua yang tidak ada di masa Nabi, maka berarti Imam Asy-Syatibi mengarang kitab Al-I'tisam itu apa ada zaman Nabi? Tidak ada toh. Berarti bid'ah juga. Mengikuti versi dia loh ya. Versi dia. Makanya kita ikuti, ada bid'ah yang hasanah secara global, ada bid'ah yang madmumah. Itu setelah dianalisa semua hadis. Kita tahu Imam Syafi'i adalah ahlul hadis. Imam Izzuddin bin Abdissalam itu adalah seorang sultanul ulama, rajanya para ulama. Ya.
Masuk Imam As-Sayuti juga yang mensyarahi hadis Al-Muwatta lil Imam Malik itu ya. Tanwirul Halik itu karyanya Imam As-Sayuti semua mengatakan bahwa bid'ah yang hasanah, bid'ah yang mazmumah. Hasanah itu berarti cocok dengan sunnah Nabi. Berarti bukan termasuk pada kelompok bid'ah dolalah, tetapi masuk pada man sanna sunatan hasanatan. Ada bid'ah yang mazmu, yang sebagaimana yang saya terangkan tadi. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.